pagi semuanya, perkenalkan saya perawat Nara. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar tentang perawatan stoma pada bayi. Apa itu stoma pada bayi? Stoma adalah perlubangan sementara atau permanen pada dinding perut melalui prosedur pembedahan untuk mengeluarkan pembuangan produk limbah air besar atau air seni. Pembentukan stoma pada bayi umumnya merupakan tindakan sementara yang dilakukan oleh ahli bedah untuk koreksi anomali kongenital atau sebagai akibat langsung dari gangguan sistem pencernaan, salah satunya seperti tidak adanya lubang anus sejak lahir, penyakit Hirschsprung, dan lain sebagainya. Apa tujuan dari perawatan stoma pada bayi? Pertama, menjaga luka dan kulit di sekitar stoma tidak iritasi dan terhindar dari infeksi. Kedua, mencegah komplikasi dari penyakit. Ketiga, mempertahankan kenyamanan bayi dan lingkungannya. Keempat, memandirikan keluarga untuk melakukan perawatan stoma di rumah dan mampu menilai kondisi yang muncul yang perlu diwaspadai pada stoma. Kelima, meningkatkan penerimaan orang tua secara psikologi terhadap kondisi anak. Kapan waktu pergantian kantong stoma? Kantong stoma diganti setiap kali ada kebocoran atau dalam waktu 48-72 jam. Pengecualian minggu pertama pasca operasi atau stoma tidak aktif atau sesuai instruksi ahli bedah. Apa sih yang perlu diwaspadai pada perawatan stoma? Pertama, stoma perdarahan berlebihan dan tidak berhenti. Kedua, jika stoma keluar lebih jauh dari sekitar 2-3 cm. Ketiga, jika stoma tertarik ke dalam perut atau datar. Keempat, jika stoma menjadi berwarna gelap atau kehitaman atau keabu-abuan. Kelima, jika ada pemisahan mekukotan atau jika jahitan memisahkan antara stoma dan kulit. Keenam, ada lubang abnormal yang tiba-tiba muncul selain stoma. 7. Ada kerusakan kulit di sekitar area stoma disebabkan karena alergi atau infeksi jamur. 8. Ada granulasi berlebihan yang tumbuh di sekitar stoma. 9. Tidak ada keluaran kotoran pada stoma, kemungkinan terjadi penjempitan pada stoma. Ke-10, ada infeksi pada luka postoperasi selain stoma. 11. Ada kehilangan produksi stoma lebih dari 20 ml per kilogram berat badan dalam periode 24 jam atau lebih dari 5 ml per kilogram berat badan dalam periode 6 jam. Berikut langkah-langkah perawatan stoma. Pertama, menyiapkan alat. Terdiri dari hand scrub atau hand wash, sarung tangan, perlat, bengkok atau kantong plastik sampah, kasa, cairan fisiologis bisa dengan NaCl 0,9% atau aquabides, kom atau waskom, kantong stoma, stoma guide atau plastik transparan, spidol, gunting, skin barrier bisa dengan pasta atau hidrokoloid, klip, diapers dan baju bayi jika diapers dan baju bayi terkena limbah. Kedua, mengatur penerangan dan ciptakan lingkungan yang hangat untuk mencegah hipotermi pada bayi. 3. Memposisikan bayi terlentang dan pastikan bayi aman. Keempat, mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan sampai bersih. Kelima, menggunakan sarung tangan. 6. Memasang perlak di bawah lokasi stoma. 7. Memasang bengkok di atas perlak atau dekatkan kantong plastik sampah. 8. Basahi kasa dengan cairan fisiologis di dalam kom atau waskom. 9. Melepaskan kantong stoma lama dari atas ke bawah dengan perlahan menggunakan prinsip push-pull method atau dorong atau tekan area kulit dan tarik perlahan kantong stoma, kemudian buang ke dalam plastik sampah. 10. Membersihkan stoma mulai dari kulit sekitar stoma, kemudian stoma, lalu kompres keliling stoma dengan kasa lembab dan tidak boleh digosok. 11. Mengeringkan kulit sekitar stoma dengan kasa dengan cara menepuk-nepuk dan tidak digosok.
12. Mengkaji stoma yang terdiri dari ada tidaknya perdarahan, warna stoma, ukuran stoma, tinggian stoma, lokasi stoma, jahitan pada mukokutan atau jahitan antara stoma dengan kulit, kulit di sekitar stoma, produksi stoma, dan kondisi luka postoperasi selain stoma. 13. Menutup lubang stoma menggunakan kasa lembab untuk sementara waktu. Jika ada luka postoperasi di sekitar stoma yang terkontaminasi limbah kotoran, lakukan perawatan luka terlebih dahulu dengan prinsip steril. 14. Menyiapkan pola baru dengan menggunakan stoma guide atau plastik transparan. Pola disesuaikan dengan posisi horizontal dari pusar. Kita dapat memberikan tanda untuk memudahkan kita mengingat posisi tersebut. Kemudian, gunting bagian pola tersebut. Lalu aplikasikan menggunakan spidol pada kantong stoma. Kemudian gunting sesuai dengan pola tersebut. Mengangkat kasa lembab. Kemudian memberikan skin barrier seperti pasta di sekeliling stoma. Saya aplikasikan skin barrier ke dalam spade 10 cc untuk mempermudah pemberian skin barrier pada stoma bayi. Kemudian, rapikan menggunakan jari telunjuk yang dibasahi cairan fisiologis pada skin barrier yang telah diberikan. Memasangkan kantong stoma dengan posisi horizontal dari pusar atau letak pembuangan berada di samping. Kemudian dipasang dimulai dari bawah ke atas dengan ditekan secara perlahan dan hati-hati, mengelilingi stoma menggunakan jari-jari tangan beberapa kali. 17. Memasang klip di bagian bawah kantong stoma atau penutup kantong stoma. 18. Melakukan evaluasi rasuan bayi, mengganti diapers atau baju bayi jika terkena limbah kotoran. 19. Membersihkan dan merapikan kembali semua alat-alat yang digunakan. 20. Membuka sarung tangan dan buang di tempat sampah. 21. Mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan sampai bersih. Ingat ya Bunda, nilailah ukuran stoma pada bayi secara terus-menerus saat bayi mulai tumbuh. Kantong stoma pada bayi sebaiknya dipasang dengan lubang pembuangan di samping. Hal ini untuk mempermudah pembuangan isi kantong dan mencegah kantong stoma tergeletak pada paha bayi. Jenis kantong stoma pada bayi sebaiknya menggunakan jenis kantong one piece atau satu bagian, drainable atau terbuka, dan transparan. Hal ini untuk mempermudah kita melihat isi kantong stoma. Bayi menelan banyak udara saat menghisap dan menangis, sehingga perlu dilakukan pengosongan isi kantong secara teratur saat sepertiga penuh dengan gas atau feses. Kantong stoma hanya dibersihkan bagian dalamnya saja setiap kali mengosongkan isi kantong, dengan catatan kantong masih terlihat bersih, menempel kuat, dan tidak bocor. Modifikasi kantong stoma pada bayi. Berikut contoh pembuatan modifikasi kantong stoma dan cara pemasangan kantong stomanya ya Bunda. Langkah pertama, menyiapkan alat yang terdiri dari double tip ukuran lebar, plastik transparan, spidol, plastik untuk kantong stoma dengan atau tanpa perekat, dan karet. Kedua, mencuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan sampai bersih.
Ketiga, menggunakan sarung tangan. Keempat, menyiapkan pola baru menggunakan stoma guide atau plastik transparan. Pola disesuaikan dengan posisi horizontal dari pusar. Kemudian, gunting sesuai dengan ukuran pola tersebut. Kelima, membuat pola pada double tip dengan mengaplikasikan dari pola plastik transparan yang telah dibuat menggunakan spidol. 6. Gunting area double tip disesuaikan dengan pola dan beri jarak yang tidak terlalu jauh dari pola tersebut. 7. Tempelkan double tip yang sudah digunting dan terapkan pada ujung plastik dengan lubang berada di bawah. 8. Tarik terlebih dahulu bagian dalam plastik, kemudian gunting area double tip sesuai dengan ukuran pola tersebut. Modifikasi kantong stoma tersebut menerapkan jenis kantong stoma one piece, drainable, dan transparan. Jenis kantong stoma tersebut sesuai yang direkomendasikan untuk bayi. Adapun penggunaan plastik dengan perekat, jenis kantong ini menerapkan jenis kantong one piece, close end, dan transparan, di mana tidak terdapat lubang pembuangan. Kesembilan, memberikan skin barrier pada sekeliling stoma dan rapikan menggunakan jari telunjuk yang telah dibasahi cairan fisiologis. Hal ini akan membuat kulit bayi lebih aman meskipun kantong stoma menggunakan double tip. 10. Memasangkan penutup dengan karet sebagai pengganti klip. 11. Cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan sampai bersih. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semua orang tua yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.